Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mr. D. Today we are going to study about exercise TOEFL. Jangan lupa like dan subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Exercise in TOEFL. Dalam soal TOEFL terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada listening yang terdiri dari 50 soal, structure yang terdiri dari 40 soal, dan reading yang terdiri dari 50 soal. Hari ini kita akan belajar tentang latihan soal structure. Dalam structure soal TOEFL terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama terdiri dari 15 pertanyaan berupa pilihan ganda. Bagian kedua terdiri dari 25 soal yang terdiri dari error recognition atau error analysis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 20 tentang error analysis atau error recognition. Soal yang pertama, Mathematics is the most difficult lesson in Sunnah High School. Dalam soal ini, kata yang salah adalah yang C, yaitu most difficulties. Ini adalah materi tentang degree and comparison. Kalau kita menggunakan kata sifat, kalau lebih atau paling, ada 2 cara. Kita bisa menggunakan ER, EST, atau most, more. Kalau 2 suku kata atau lebih, kita menggunakan more atau most. Kalau paling, kita menggunakan the most. Jadi jawabannya di sini harusnya the most difficult, bukan the most difficulties. Jadi tidak mungkin dalam satu kata sifat kita menggunakan most juga menggunakan EST. Kalau kita menggunakan kata sifat, namanya besar, itu menggunakan EST. Jadi kalau paling besar bukan most big, tapi the biggest. Tapi kalau paling sulit, jawabannya adalah the most difficult. Pertanyaan yang kedua, the members of the orchestra had to arrive an hour prior to the performance before a short rehearsal. Dalam soal ini adalah materi tentang modal auxiliary. Had to itu adalah arti yang sama dengan kata must, artinya harus. Bedanya kalau had to gunakan untuk waktu yang lampau. Rumusnya kalau kita setelah menggunakan atau to, kita harus menggunakan verb one. Jadi di situ jawabannya yang B, harusnya bukan had to arrived pakai verb 2, tapi pakai verb 1, harusnya had to arrive. Ini adalah materi modal auxiliary. Soal nomor 3. Tom and Mark hope go skiing in the mountains this weekend if the weather permits. Materi yang ada di sini adalah tentang conditional sentence type 1. Di sini ada 2 kata kerja, ada hope, ada go. Kalau dalam susunan, kalau ada 2 kata kerja, kalau kita tidak menambahkan kata to, setelah itu juga bisa juga menambahkan kata ing. Kalau hope, pasangannya itu harus menggunakan kata to. Jadi harusnya di situ adalah hope to go, bukan hope go. Jadi nggak mungkin 2 kata kerja sama-sama verb one. Kalau contoh yang lain, kalau saya bilang, saya mencoba menelpon kamu. Bukan I try call, tapi I try to call.
Saya memutuskan untuk pergi. I decide to go, bukan I decide go. Jadi di situ jawabannya adalah yang A, hope to go. Soal nomor 4. The little boy's mother bought him a 5-speed racing bicycle for his birthday. Dalam soal ini, yang salah adalah yang C, a 5-speed racing bicycle. Di situ harusnya S-nya hilang, jadi 5 speed. Kenapa? Karena 5 tidak banyak, tidak ada S-nya, karena di situ posisinya 5 speed bukan sebagai kata benda, tetapi sebagai adjektif atau kata sifat. Jadi kalau kita artikan di situ adalah sepeda balap yang berkecepatan 5. Jadi di situ bukan sebagai posisi kata benda tapi sebagai kata sifat. Karena kata sifat tidak mungkin banyak, berarti jawabannya yang C, 5 speed. Soal nomor 5. Standing among so many strangers, the frightened child began to sob uncontrollable. Dalam soal ini, kalau kita lihat seperti tidak ada yang salah. Tapi sebenarnya di situ ada yang salah, adalah yang D, uncontrollable. Sob itu artinya menangis yang tidak terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh, setelah menangis harusnya di situ berupa kata keterangan. Uncontrollably, jadi harus ditambahkan kata li, dengan tidak terkontrol, bukan uncontrollable berupa kata sifat. Jadi setelah kata kerja, di situ posisinya harus kata keterangan. Umpamanya kalau saya bilang contoh yang lain, saya berjalan dengan pelan. I walk slowly, bukan I walk slow, tapi I walk slowly. Jadi jawabannya yang D harusnya uncontrollably, dengan tidak terkontrol. Soal nomor 6. No one would have attended the lecture if you told the truth about the guest speaker. Materi yang ada dalam soal ini adalah conditional sentence type 3. Rumusnya would have plus verb 3 if had plus verb 3. Jadi di sini yang salah adalah yang B, bukan verb to, tapi harusnya had plus verb 3. Jadi jawabannya had told. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. I have to depositing this money in my checking account or else the check I just wrote will bounce. Dalam soal ini ada kata have to. Have to itu adalah artinya sama dengan must. Artinya harus. Setelah penggunaan have to kita harus menggunakan verb one. Jadi yang salah adalah yang A, harusnya deposit. I have to deposit, bukan I have to depositing. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Anybody who plans to attend the meeting ought send a short note to the chairperson. Materinya tentang modal auxiliary, di situ ada ought send. Harusnya ought to send. Ought to itu artinya adalah seharusnya. Jadi ought to send sama dengan should, seharusnya, bukan ought send. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9.
We thought our cameras were the same, but his is different than the one that I bought. Dalam soal ini materinya adalah bound preposition. Ada kata different, ini itu artinya berbeda. Pasangan dari kata different bukan different than, tapi adalah different from. Jadi kalau kalian bilang saya berbeda denganmu, bukan I am different with you or I different than you, tapi I am different from you. Jadi kalau menggunakan kata different, kita menggunakan kata from. Soal nomor 10. Children enjoy telling and listening to ghost stories, especially on Halloween night. Ini materinya adalah tentang gerund. Setelah enjoy menggunakan verb ing, yang E betul, yang salah adalah yang B. Ghost stories. Harusnya ghost stories. Jadi cerita-cerita hantu, bukan cerita-cerita hantu-hantu. Jadi di situ harusnya bukan ghostnya jamak, tapi tunggal, cerita-cerita hantu. Yang banyak itu ceritanya, bukan hantunya. Jadi jawabannya adalah B, ghost stories. Soal nomor 11. Bess is used to fly after having crossed the continent many times during the past decade. Dalam soal ini ada modal auxiliary yaitu is used to atau to be used to. Penggunaannya atau rumusnya kalau kita menggunakan to be used to harus menggunakan verb ing. Jadi harusnya is used to flying, bukan is used to fly. Soal nomor 12. If a crisis would occur, those unfamiliar with the procedures would not know how to handle the situation. Ini adalah soal conditional sentence type 2. Ada would, verb 1, pasangannya adalah verb 2. Jadi di sini yang salah adalah yang A. Bukan would occur, tapi harusnya occurred, pakai verb 2. Conditional sentence type 2 pasangannya adalah verb 2 plus would verb 1. Jadi nggak mungkin ada would lagi. Jadi would-nya cuma satu saja. Soal nomor 13. Despite his smiling face, the second place contestant is more sadder than the winner. Di sini adalah materi tentang degree comparison. Jadi yang salah adalah yang D. Tidak mungkin dalam kata sifat di situ ada more, ada er. Jadi harus satu saja. Karena di sini satu syllable, jadi harusnya sadder. Lebih sedih. Kalau saya bilang lebih kecil, smaller, bukan more small atau more smaller, tapi smaller. Jadi ditambahkan er. Soal nomor 14. I do not believe that I have ever seen as many expensive cars than were in the shopping center. Dalam soal ini, di situ ada kata as many expensive car. Jadi as bla 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 as. Harusnya bukan then tapi as. Jadi yang salah adalah yang B. Kayak seperti lagu ada kata as long as. Selama. As long as you love me. Nah, jadi harusnya bukan then, harusnya as. Soal nomor 15. Max would rather to be fishing from his boat in the lake
than sitting at his desk in the office. Materi yang ada di sini adalah modal atau similar modal. Di situ ada kata would rather, itu artinya lebih suka. Kalau menggunakan kata itu, rumusnya adalah verb one setelah kata would rather. Jadi harusnya would rather fish, lebih suka memancing. Jadi bukan would rather to be fishing. Jadi would rather to fish. Soal nomor 16. We had better to review this chapter carefully because we will have some question on it on our test tomorrow. Materinya adalah modal. Had better itu artinya lebih baik. Setelah had better, kita menggunakan verb one. Jadi yang benar, we had better review. Jadi tanpa kata to. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 17. Despite the time of the year, yesterday's temperature was enough hot to turn on the air conditioning. Enough itu artinya cukup. Kalau kita menggunakan kata sifat, enough-nya kita taruh di belakang. Jadi di situ cukup panas, bukan enough hot, harusnya hot enough. Cukup capek, tired enough. Cukup besar, big enough. Tapi kalau kita menggunakan kata benda, enough-nya kita letakkan di depan. Umpamanya saya bilang, saya butuh cukup air. I need enough water. Tapi kalau kata sifat, enough-nya ditaruh di belakang. Jadi jawabannya yang C, harusnya hot enough. Soal nomor 18. The director felt badly about not giving Mary the position that she had sought with his company. Dalam soal ini ada kata felt atau feel, artinya merasa. Kalau kita menggunakan kata itu, kata kerja ini, kita menggunakan kata sifat, bukan kata keterangan. Jadi harusnya the director felt bad, merasa buruk, bukan badly dengan buruk. Saya merasa senang. I feel happy, bukan I feel happily. Saya merasa sedih, I feel sad, bukan I feel sadly. Jadi jawabannya yang A, harusnya bad. Soal nomor 19. Even though she looks very young, she is twice older than my 20-year-old sister. Dalam soal ini adalah soal plural. Kalau kita menggunakan lebih dari satu, kita menggunakan kata benda yang jamak atau ditambahkan s atau es. Jadi yang salah di situ adalah kata 20 year, harusnya 20 years. Jadi jawabannya yang D. Bukan 20 year tapi 20 years. Soal nomor 20. Our Spanish professor would like us spending more time in the laboratory practicing our pronunciation. Dalam soal ini ada kata would like. Would like itu artinya sama dengan want. Would like us, rumusnya kita tidak menggunakan verb ing tapi harusnya to spend. Profesor Spanyol kita ingin kita untuk menghabiskan. Jadi would like us to spend. Saya ingin memperkenalkan diri. I would like to introduce. Bukan I would like introducing. Jadi harusnya would like us to spend. Bukan spending. Bukan verb ing tapi harusnya to verb one. Oke guys. Kita sudah belajar latihan soal TOEFL structure part 1
berupa 20 soal. Jangan lupa mampir ke Facebook saya Doni Haji, Instagram saya Mr. Dia Titia, dan YouTube saya Mr. Dia Titia. Salam ugluk. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.